Cuman branding kan bukan apa namanya, you're not talking about the best gitu kan. Hola Earthlings, welcome to Studio 101 dari Qualita Company. Hari ini kita kedatangan tamu dari Mbak Ara. Nama panjangnya Ivy Aralia Nizar. Kita panggilnya Mbak Ara. Ini Mbak Ara ini mungkin boleh memperkenalkan diri sendiri biar gonya juga nggak salah. Halo semuanya, gue Ara. Gue punya agency bernama Ampersand dan juga gue punya brand juga bernama Poisepoy. Oke, jadi tujuannya Studio 101 ini sebenarnya kita bikin tuh karena kita ngelihat banyak banget orang-orang yang di kreatif industri kan semakin banyak tuh, semakin marak dan semakin banyak, terus kayak tapi kayak kode etik apa segala macam tuh banyak yang miss di mereka. Jadi kayak soal pricing lah, soal kayak common sense-nya, source perpitchingan dengan klien dan segala macam itu kayak banyak yang ini pada nggak tahu rules-nya atau gimana sih gitu. Jadi kayak asli nggak cuma itu doang, tapi nggak cuma buat desainer doang, tapi buat kayak kliennya sendiri juga mungkin perlu tahu nih pihak-pihak apa sih sebenarnya yang dipikirin sama studio-studio desain atau agency gitu, yang sebenarnya kayak misalnya kita ngebikin logo atau kita ngebikin bikin EP gitu segala macam buat sosial media. Karena kan banyak nih yang nggak mengerti nih, kira lu kan cuma desain doang, lu kan cuma ini doang gitu. Atau paling gue benci gini, apa? Kan sosmed doang. Iya kan sosmed doang, cuman foto taruh caption beres gitu kan. Jadi lu kerjaannya sendiri. Tuh udah kesel. Belum mulai udah kesel. Jadi kita mau banyak ngebahas itu ya, mungkin untuk membuka pikiran nggak cuman digital, nggak cuman agency, studio design, tapi buat klien-kliennya itu sendiri juga. Betul, gitu. atau anybody yang menggunakan platform ini ya, iya, untuk bisnisnya, which is itu berarti semua kan? Iya, itu semuanya buat praktisi bisnis juga, pasti naik turunnya bisnis kayak gimana. Jadi banyak lah yang bisa kita bahas. Betul. Karena sekarang juga Instagram udah banyak ya, bukan cuma jualan retail, maksudnya bukan cuma jualan produk ya, yang jual service juga banyak di Instagram. Kadang-kadang juga kayak ada beberapa klien kadang-kadang nggak ngerti kayak apa sih bedanya, kenapa gue maunya Instagram, tapi setelah kita lihat lu kayak cocokan di LinkedIn deh. Iya, gitu betul, kan, betul, gitu betul. kayak market tuh nggak ada di Instagram. Iya, gitu. Yang siapa yang mau lihat jasa lo di Instagram? Maksudnya kayak miss juga functionnya gitu kan. Iya. Dalam platform social media, namanya juga social media ya. Platformnya banyak gitu kan. Iya, benar. Benar. Paling sebelum kita mulai boleh cerita dulu kayak gimana sih awal mulanya sampai terbentuk Ampersand sama kakak dan adik. Oh, gue udah tahu sih sebenarnya, cuma yang lain kan belum tahu ya. Oh ya, lu udah kenal kakak gue. Jadi awalnya banget cukup lama ya. Kita tuh awalnya belum ada Instagram. Oh udah belum ada. Jadi kita memang pure background gue fashion editor, background kakak gue yang menjadi partner gue ini, dia background dia desain, graphics design. Gitu. Mantan dosen lu. Nah, waktu itu tuh awalnya banget kita jadi kita tiba-tiba teman gue datang butuh mau bikin, kalau tahu masih zaman dulu masih ada model komposit, talent komposit. Dia handle aktor. Kebanyakan aktor gitu. Itu juga banyak aktor, dia lumayan. Jadi dia kayak talent management lah ya gitu. Dia butuh komposit gitu. Nah, dia nelfon gue karena mau pemotretannya. Gitu, sekalian styling segala macam. Gue nanya, "Lo komposit siapa yang ngedesain?" gitu kan. Terus dia, gue lagi nyari. Oh ya udah kakak gue aja. Nah, so that was salah satu project pertama yang dimana dua skill kita jadi combine gitu kan. Terus gue sama kakak gue bilang, oke juga nih, dan kliennya happy banget gitu kan. Sudah akhirnya kita bilang, oh ya udah kita let's give this a shot. Akhirnya kita coba combine. Nah itu sebenarnya gara-gara itu yang membuat akhirnya our agency atau our design company sedikit unik, karena ada skill gue di mana kita jadi one stop shopping. Karena bukan cuman sekedar desain, kita bisa baik kakak gue maupun gue, Zizinia atau gue itu kita juga ngerti nge-branding, karena kita juga berangkat sama-sama dari media gitu ya. Jadi kita berangkat dari industri lifestyle ini, terus
akhirnya kita juga bisa offer kayak udah lo sama gue one stop shopping nih. Nah one stop shopping ini berkembang lah, bisa bikin website nggak? Ada gitu kan. Ketemu temen dia programmer, masuklah gitu kan. Terus udah makin lama makin berkembang, terus of course kita jadi ngikutin zaman juga ya. Nah akhirnya pertama kali kita mulai main digital itu nah waktu itu terus Zinnya dia udah mulai jadi dosen dan sekarang menjadi Capsec ya di Apple Academy gitu. Capsec kan sekarang ada Capsec ya? Iya, udah kepalanya sih. Apa sih sebutnya bukan Capsec sih? Bukan Capsec sih ya, gue lupa namanya. Coordinator, program. Bukan. Program head. Gila kakak gue sendiri gue gak tahu. Pokoknya dia kepala sekolah lah. Iya, basically kepala sekolahnya Apple Academy. Iya, dia gak basically. Tapi ada nama kerennya aja. Ada nama kerennya. Nih kalau Zinnya nonton si brengsek gitu kan. Nama kerennya gue lupa. Ini berdua gak tahu. Ini berdua gak tahu. Abis gue selalu si Capsec gitu kan. Anyway. Sebenarnya hari ini dia pengen dateng. Gitu. Cuman lagi ya ada itu tidak bisa jadinya. Iya, mesti ketemu mak gue. Nah, anyway, terus dia jadi waktu itu tuh kita udah mulai nih Instagram udah mulai kicking in. Pas banget gue ketemu digital strategis gitu kan. Jadi gue mulai belajar tuh. How sih cara mainnya karena klien udah mulai banyak nanya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh ya? 2017, 18. Oh. Awal-awal Instagram masih naik banget tuh gitu kan. Akhirnya gue ngeliat, wah ini awal-awal tuh masih kayak butuh juga nih buat Instagram masih desain, belum strategi gitu. Lama-lama gue ngeliatnya pada yang gimana ya biar standar, biar gue dapat banyak follower gitu kan. Of course jadi lama-lama gue ketemu digital strategis ini, gue nanya lah jadi belajar kan. Terus gue bilang oke, this is one service yang kita bisa jual. Hence sekarang kita benar-benar one stop shopping nih di Ampersand, benar-benar one stop shopping. Jadi kita punya branding, digital strategi, sampai buat editorial plan juga. Kita punya media placement, KOL management, 3D gitu. Kebutuhan 3D juga sekarang udah meningkat kan. Animator, ilustrator, desain, what else? Printing udah pasti ya kan, printing gitu kan, kita ada printing, terus kita juga apps ada ya kan, pokoknya kita masih programmer masih ada juga, walaupun website sayang ya jadi secondary. Iya benar. Gitu kan. Website udah secondary banget. Iya biar ada landing page aja. Iya benar. Kalau klik iklan, lo landing kemana? Yang penting SEO kebaca. Iya, yang penting SEO kebaca udah gitu kan. Udah itu ya udah itulah menjadi ya emang ya harus ngikutin. Kita masih juga ngerjain banyak offline kayak misalnya ada yang at the moment we're doing a book. Iya. Which is itu core kita dulu sih. Iya dulu ya book editorial. Dulu jagonya Zin tuh. Iya. Nah itu makanya pas banget tuh antara gue sama Zinnya karena gue dulu di majalah kan. Iya. Jadi secara konten gue juga tahu isi how to make a book lah ya gitu kan. Dan kita jadinya juga makanya itu menjadi USP lebih banget karena bukan cuma sekedar desain nih, kita benar-benar understand like kontennya. Iya. Tapi dulu tuh bahas detail lebih ke EP deh. Buat yang belum tahu EP itu editorial plan. Jadi itu biasanya bisa di sosial media. Sosial media juga bisa macam-macam, nggak cuma di Instagram doang, buat di Facebook, buat di LinkedIn, bisa buat di sekarang ada TikTok lagi kan, buat YouTube juga bisa. Jangan lupa Reels. Iya, yes. Instagramnya itu masuk tuh editorial plan. Iya, masuk semuanya masuk. Nah, kayak dulu kan pas yang ya kayak tadi kan mulai Instagram pas segala macam, itu kan sebenarnya semuanya lagi ngeraba kan. Iya benar. Kayak buat kitanya pun praktisi desainnya pun ini masih baru, masih something yang new lah. Betul. Buat orang pun masih something yang new. Buat KOL-nya pun KOL tuh key opinion leader, basically influencer gitu. Itu juga dulu masih. Apa dulu namanya Instagram seleb apa? Selebgram. Ya. Selebgram itu juga masih baru gitu. Harga juga nggak tahu nih gimana nih. Oh harga nyomot aja. Iya kan, nyomot aja. Oh si ini segitu, ya udah gue juga segitu. Gue lagi mau beli rumah, ya udah gue segini. Bener. Nggak ada rate card. Iya. Ini mau naik haji atau gimana ya? Tinggi banget. Jadi dulu kan kayak ya nggak ada lah tuh kayak dari Instagramnya sendiri kan nggak ngasih kayak statistiknya segala macam. Iya nggak ada. Bener. Nah dulu tuh pas awal-awal gimana tuh buat kayak bisa sampai ngeset harga atau ngasih ngasih tuh service ke klien bilang ini loh lu mesti jualan di Instagram nih atau lu juga mesti jualan di mana nih biar lu punya marketingnya naik gitu. Dulu kan marketing tools kan. Iya.
Well, to be honest kalau dulu kita akhirnya suggest ke klien, walaupun memang Instagram waktu itu masih dia juga lagi growing kan, baik Instagram, Facebook, waktu itu belum ada TikTok malahan ya, gitu, Snapchat, ya kan, we strongly do not suggest that, tapi gitu kan, tapi maksudnya ya all those social media platform juga masih, kayaknya Instagramnya belum dibeli, gitu kan, masih yang dulu nih, masih yang itu, tapi kita suggest ke dia adalah masalah bahwa kedepannya ini akan menjadi besar. Kita trying convince-nya gitu. Contohnya kita bisa udah lihat betapa banyaknya orang udah mulai gitu kan, udah mulai masuk. Jadi dengan cara convince-nya ke klien waktu itu, lihat aja brand besar, brand gede aja udah mulai gitu kan. Mereka udah lihat nih trennya. So kalau yang brand lebih smaller daripada yang gede-gede mega-mega itu, ya ikutin aja gitu kan. Kalau brand besar aja udah paling gampang. Nah, ini brand besar yang kasar kata yang gue kasih contoh tuh yang dia nggak butuh. Iya. Ini literally dia cuman branding. Dia cuman trying to keep his riding the wave-nya juga. Iya, riding the wave sama trying to keep it existent kan. Bahwa hey, I'm still here. Kan dia tanpa ini juga dia going to survive gitu kan. Jadi gue try to convince kliennya begitu. Nah, kalau ngomongin masalah strateginya waktu itu emang di kita juga touch and feel. Cuman untung kalau editorial plan-nya karena gue dulu anak majalah ya, biasa ngerjain Kateren. Jadi gue ngerti how to gitu kan. Cuman yang makanya gue pakai basically dari majalah ya, terus ya ada pilar-pilarnya segala. Ada mirip banget. Hari ini bulan ini tema majalahnya apa ya kan gitu. Dan itu kan kita ngikutin dari marketing kalender klien. Waktu itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang aja kadang-kadang marketing kalender diciptakan bareng. Cuman waktu itu biasanya most klien udah punya marketing kalendernya dia. Jadi kita lebih, atau dia juga udah punya campaign setahun, most klien pada waktu itu. Kalau sekarang klien udah mulai bikinin aja strategi komunikasi buat setahun gitu kan. Ya kan. Kalau sekarang kita udah meningkat. Jadi kita juga yang bikinin strategi communication-nya. Kalau dulu biasanya masih turunan dari marketing kalender dia. Nah di situ makanya I think Ampersand waktu itu was a bit lucky karena kita ketemu si anak strategis ini yang which is dia ngerti, tapi of course belum kayak sekarang ya, gitu kan. Dia sekarang udah lebih advance lagi. Sekarang itu partner atau? Udah partner. Oh udah partner. Gitu. Ya kayak lu. Oh iya. Strategic partnership. Ya. Kebanyakan anak digital juga gitu ya. Dia bukan yang di pin down. Kan? Iya benar. Mereka flying all over the place gitu kan. Sesuai namanya kali ya, digital. Jadi gue nggak nyata. Di maya aja ya. Di maya aja. Nah tapi waktu itu kita juga trial and error. Dari Instagramnya juga kita trial and error. Jadi kita mulai masih bener-bener ngelihat insight-nya belum kayak sekarang juga insight-nya Instagram ya. Sekarang kan jauh lebih detail. Jauh lebih detail. Dan jadi waktu itu we are also very lucky tiba-tiba dia memperkenalkan Instagram business. Jadi agak bareng nih sama si Instagram waktu itu Instagram ya. Dan Facebook page-nya juga udah mulai dan waktu itu udah dibeli kan. Jadi dia udah mulai ngerapi-rapiin juga. Tapi itu actually banyak kaconya juga sih karena orang nggak semuanya sign up Facebook sign up IG dari Facebook kan. Iya. Sampai sekarang apa? Iya benar. Jadi waktu itu juga ngelinkin account-nya juga rada lumayan. Iya dulu ribet banget tuh. Ada aja. Entar nyatanya ke link ke jadi pernah kali ini cerita gue dikit. Ini jadi pernah klien, untungnya bukan klien nih, Qualita punya. Qualita punya ngelinknya ke anak digital strategi gue punya web Facebook. Puyeng banget itu. Bukan punya lo sendiri kan? Sendiri. Gitu jadi kan? Kayak, ternyata gak bisa dirubah segala macam ya. Gitu. Puyeng kan? Itu bukan klien sih. Masih in-house kan? Jadi itu aja kayak udah kayak gitu mendingan lo scrap it mulai dari zero gitu kan? Benar. Ya, jadi kayak gitu waktu itu gitu. Dan digital ads juga belum kayak sekarang. Jadi masih banyak banyak BTL-nya gitu kan. Jadi kita masih dibantu juga mereka secara nyebarin brosur, masih those things, dia bikin event, dia bikin it launching. Jadi masih pendukung pada saat itu. Nah, lama-lama ya udah kita akhirnya sekarang bikin sistem gimana nih how we make the EP gitu kan. Jadi sampai akhirnya sekarang ternyata untung juga semua serba ada untungnya. Emang zamannya udah begini ya. Google Drive mulai naik daun, ya kan? Ya udah, actually sesimpel lo pakai Google Drive dan menggunakan fitur Google Sheet-nya, itu udah sama klien udah enak banget. Iya benar.
Itu benar banget. Lu nggak perlu ngajarin software baru, udah kayak literally mereka juga paham, mereka juga pakai. Iya. Jadi lu kayak ada di sini. Oh ya. Google Slide juga bisa kalau nggak Google. Ya di Google Drive itu kan ada Google Slide. Kan? Ada Google Jadi Slide. tinggal komen di situ apa segala, udah enak banget sih emang. Karena gue pernah denger loh ada agency, gue gak tau siapa gitu kan, gue digosipin gitu. Ada yang gosip ke gue gitu kan, ngasih liat IP-nya lewat WhatsApp. Astaga, serius? Gue malah berapa kali bilang sama klien, boleh gak komennya di Google Sheet ya, jangan di WA. Kan takut hilang ya gitu. Ini WhatsApp aja, iya kan gitu loh. Maksud gue komenin yang mana aja tuh mabok banget. Kalau satu mungkin masih oke lah ya, klien cuma satu gitu. Kalau ada 10 gimana? Jadi daily ngasih liatnya, one by one. Gila itu gila sih. Kita juga bikin IP nggak begitu sih, gitu kan? Maksudnya ya mungkin balik lagi ya karena ada background, gue ada background majalah ya, gitu kan. Jadi gue yang nggak ada. Kita IP beneran set up at least 1 week. Kalau misalnya banyak yang dia banyak. Ada kan beberapa klien misalnya marketing plannya belum fix, jadi dia banyak perubahan tuh. Jadi percuma juga dibuatin sebulan gitu, karena dia banyak. Ini harus masuk, ini harus ya. Karena tiba-tiba banyak yang mau yang tiba-tiba ya riding the wave atau spontan gitu. Iya, jadi mesti selalu ada slot untuk itu. Ada slot untuk itu gitu kan. Dulu juga inget nggak zaman Instagram Grid yang mesti rapi. Mesti rapi atau nggak mesti nyambung-nyambung. Gue bilang jebakan Batman itu. Tiap kali temen gue pengen daerah yang rapi gitu. Jangan. Ya, once you go down that jalur sesat itu, lu nggak bisa keluar. Iya bener. Aduh, kayak nggak bisa diapa-apain nih soalnya lu udah begitu. Iya, dan itu nggak work sama sekali sama klien yang kalau bisa banyak kayak spontannya gitu. And then Instagram itu banyak riding, kayak lu bilang riding the trend kan. Jadi ketika ada sesuatu yang let's say kayak siapa yang nyangka Argentina dikalahin oleh negara Arab gitu kan. Itu gue juga nontonnya enggak lo gitu kan. Tapi kan yang let's say itu kan berita ya. Jadi lo harus tiba-tiba nyelip dong. Iya benar-benar. Rusaklah Grid lo. Jadi gue udah gak ada lagi, gue enggak. Kita one by one. Tapi di Ampersand sendiri Mbak Ara tuh lebih di bagian mananya? Well, gue sebenarnya tetap lebih di brandingnya ya. Gitu. Karena jadi gue emang sebenarnya kayak digital strategis sama itu gue ada pergantian juga. Cuman ya kita juga harus kan, gue owner ya kan, maksudnya in a way kayak BOD-nya lah ya. Tapi lo harus ngerti juga kan, gitu what's going on. Jadi gue paham, gitu. I understand gitu dan ikutan belajar. Gue sekarang udah, maksudnya sekarang jadi gue udah paham baca analytical report itu, gitu kan. Yang awal gitu kayak, my God, kenapa gue kayak belajar akuntansi kan? Ini kenapa ini angka apa sih? Apa itu KPI engagement apa segala? Nggak, grafik gitu loh, ya kan? Terus sekarang gue udah kayak, jadi setiap hari Senin ramenya. Jam 1. Udah makin katam. Ganti, jangan posting Selasa, posting Senin gitu kan, gitu. Iya, benar. Tapi awalnya sih begitu. Tapi ini kan dulu kan pasti pas awal-awal masih sedikit banget kan? Iya. Tanggapan lu gimana pas lagi sekarang nih kan udah banyak banget nih agensi yang jasanya bisa IP sebulan 1,5 juta gitu. Gue bingung loh tuh. 600 ribu kayak, ini gimana ceritanya? 300 ribu 10 post. Itu gimana tuh? Nah, menurut gue ini harus dibedain. Gue nggak nyalahin mereka. Maksud gue kalau lo ada yang nawarin, bilang kalau gue juga pernah ada klien bilang sama gue, gini deh gue dibilang nih ada satu agensi ini dia sebulan cuman 2 juta tapi dia kasih 20 materi. Nah, gue akhirnya balik nanya, objektif lo apa? Goal lo apa? Karena mesti dibedain antara analis gitu kan, strategic analis digital dengan content creator. Gitu. Jadi yang janjin, maksud gue I don't wanna say they're doing a bad job atau I don't know specifically service mereka apa. Cuman kalau kayak Ampersand, kita bukan sekedar kasih lo konten dan posting dan kita bukan cuman content creator, tapi kita analytical dan karena ada strategisnya juga di belakangnya kan. Dan ada communication strateginya juga gitu yang kita create gitu kan, dan ada marketing in a way kan, dari communication strategi turun ke marketing dong gitu kan. Jadi kita juga create those strategi juga. Jadi kalau kayaknya yang belum dipahamin adalah itu perbedaannya nih. Karena
Karena klien itu kayak kebanyakan mikirnya, oh kan ngepost juga sama aja dong ya, gue hire dia aja jauh lebih murah gitu. Betul. Terus mau salesnya balik lagi gimana caranya? Itu lebih sama. Nah itu juga sama tuh, gue selalu akhirnya sampai gue tulis di terms and condition gue, Ampersand is not responsible for any sales. Tapi pasti sering banget kan kayak sering. gitu. Jadi kayak gue pun juga sering gitu. Gimana caranya biar objektifnya apa? Salesnya naik. Sering nggak? Sering. Nah, gue sebenarnya gini, begitu gue tahu ya kalau ada yang bilang salesnya naik, oke kita tahu berarti tipe ads ini kan. Iya. Tapi kita tidak menjamin, iya kan? Nggak bisa menjamin lah. Gitu. Terus kayak budget lu seberapa gede nih? Ber, ya kan gitu. Kayak gue pengennya gini, tapi budget adsnya 100.000 per watt, gitu kan? 100.000 per watt. Ya. 8 jam gitu kan, atau kayak enggak sebulan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah. Tapi maksud gue ya kan kayak gitu kan ya, tapi gue nggak ngerti ya, karena menurut gue mau digital atau dulu it's the same thing kan. You ketika let's say lo bikin TVC gitu, TV gitu kan, budget zaman lu mahal kan, nggak murah juga, cuma kan gitu kan. Kadang-kadang the more you spend, mesti ada higher the return, iya kan. Jadi jadi returnnya harusnya sesuai sama yang dia spending, karena of course kalau lo produk spending ads lo tinggi, baik digital atau dulu ya, gitu kan. Of course harapannya lo capture a bigger fish kan, wider net. Ini berlaku buat any iklan gitu loh menurut gue. Sama ini sih menurut gue, jadi tuh orang tuh banyak yang kayak klien-klien ya, terutama klien-klien banyak yang kayak mikirin ya IP itu posan di sosmed atau segala macamnya itu buat eksistensi doang. Padahal mereka nggak tahu itu sebenarnya tuh basically mereka nabung buat brand equity mereka kan sebenarnya. Jadi kayak itu tuh brand image lu gitu. Jadi ya jangan pakai yang 600.000 lah gitu. Kalau misalnya lu brand udah gede ya, kalau lu masih brand UMKM ya udah lu yang lu bisa aja. Kayak gitu. Sepoi ya, adsnya kecil. Tapi kan kalian sebenarnya bisa, maksudnya udah nge-handle brand gede, jadi brand Sepoi kayak udah gede banget. Iya. Kesannya. Coba maksudnya gue itu aja gue nggak kecil amat juga sih, gitu kan? Iya, gitu. benar-benar. Nah, ya tapi yang gue gak ada capek banget kalau capek denger kata-kata ini adalah ya itu yang sebenarnya gue paling capek adalah dengar kata-kata adalah terutama kalau production ya gitu kan, kayak foto atau creating EP gini kan buat sosmed doang mbak gini-gini. Gue tuh udah sampai akhirnya gue pakai kata-kata ini, gue bilang nanya deh, numpang nanya aja gue udah gitu kan, lu jualan nggak lewat Instagram lo gitu kan, jualan dapat income nggak? Dapat. Dari sini lo ada ke marketplace, ada pakai Linktree ya kan, gitu. Mau lo bayar atau enggak tuh Linktree, ya tapi lo pakai ada klik bisa ke pakai dong mbak gitu kan. Oke, berarti ini sales channel kan. Yang lo bilang sosmed doang is a sales channel kan. It's not your physical store tapi it's a sales channel kan. So, mereka yang iya sih. Nah, kalau lo bisa dapat profit di situ, kenapa gue nggak boleh? Iya kan, gitu loh. Jadi harusnya di tempat yang lo mendapatkan sales terbanyak, ya lo bukannya butuh tim yang juga udah punya experience. Betul. Dan gue boleh pasang harga dong, karena kerjaan gue jadi nggak sosmed doang kan. Karena gue ngebantu sales channel lo kan. Iya. Mungkin boleh cerita deh kayak buat yang kayak masih brand yang masih bingung gitu. Sebenarnya strategi secara simpel aja lah, mungkin nggak usah detail banget ntar. Oh ini bisa sampai besok pagi gitu. Besok pagi soalnya kalau detail banget. Jadi kayak sebenarnya apa sih emang yang harus kita pikirin dalam EP itu yang bikin ini tuh makanya kenapa? Basically kayak makanya kita mahal gitu karena kita mikirin ini gitu. Oke. Nomor satu kita mesti tahu dulu objektifnya kan. Jadi misalnya gini, kalau lo benar-benar mulai ini yang juga kadang-kadang banyak yang salah persepsi juga gitu kan. Pertama lo harus mikirin kan misalnya objektifnya kalau benar-benar dari scratch lo brand awareness, ya kan. So lo perlu lo perlu meng-aware orang sesuai namanya brand awareness. Lo perlu bikin orang aware sama brand lo gitu kan. Nah cuman kan nggak mungkin kan lo mau ngenalin brand lo terus lo kayak let's say ya misalnya lo jualan I don't know, lo jualan sikat gigi, kan lo nggak mungkin tiap hari bilang beli sikat gigi gua
beli sikat gigi gue gitu kan. Orang akan bilang gue lempar sama sikat gigi lo ya kan. Karena orang akan will say that kan. Jadi yang kita harus pikirin adalah how to attract orang untuk ngelihat sikat gigi yang gue mau jual tanpa gue mau digebukin pakai sikat gigi gue sendiri ya kan. Kalau gue dulu bilangnya kalau lu langsung jual sikat gigi itu tuh lu kayak ngajak orang ayo merit sama gue gitu. Padahal lu belum pacaran dulu, belum kenalan dulu nih. Kilom kucing dalam karung gitu kan. Kau kebayang gak? Ya benar, analogi lu tuh benar banget. Misalnya ada yang datengin lo bilang kawin yuk sama gue, merit sama gue. Tiap hari lu tanyain. Tiap hari tanyain gitu. Gue bakal sewa James Bond sih. Gue bakal manggil siapa tuh dari 24. Gue bakal manggilin Jack Bauer sih untuk standby depan gerbang gue. Tiap kali ini orang dateng tembak ya bro gitu, ngeri kan? Habis ditembak muncul lagi. Gitu tuh, gue belum mati loh, dia zombie. Gue perlu panggil tim The Walking Dead, ya kan? Jadi maksud gue, it's exactly like that. Kalau lo tiba-tiba ditabrak begitu, and then kalau misalnya lo punya barang yang semua orang jual, sikat gigi, gitu kan? Sikat gigi is a barang yang umum kan? Terus semua orang jual sikat gigi. Why mesti lihat sikat gigi lo? So that become very expensive ya, karena kita harus mikirin pertama. Mesti mulai mikirin adalah ketika orang mikir sikat gigi apa sih yang dipikirin gitu kan, warnanya kah, sikatnya halus apa enggak, size, giginya ompong apa enggak gitu kan, maksudnya gigi gue udah rapuh atau masih kuat ya kan, terus gitu price, beli di mana gitu kan, itu kan aja baru atasnya tuh, itu baru atas, belum emosionalnya nah kan? Kenapa gue mesti sikat gigi? Tahu kata mama, gue udah habit ya kan, atau kayak ada fungsinya ya kan, gitu sikat gigi kayak gitu. Jadi maksud gue udah itu layer berikutnya. Terus habis gitu kita juga mesti ngeliat dari tren dari platform yang dipakai ya. Ketika orang ngomongin perihal kesehatan dental, apakah orang directly ke expert gitu atau orang memang gitu kan. Jadi kita mesti ngeliat juga kompetitor dia. Apa nih, siapa dan how mereka grab, apalagi kalau kompetitor yang head to head banget ya. Jadi kita harus lihat mereka what are they doing gitu kan. So those things kan itu juga bukan magic ya. Karena kita dan mesti narik data dong. Apakah sikat gigi di pasaran itu menjadi salah satu yang tinggi, which is gitu kan, karena dia bagian beauty and health kan. Kayak gitu-gitu. Nanti kan jadi ada research kan di belakangnya itu. So ya, basically kayak social media tuh kayak marketing tapi soft selling terus. Gak bisa yang hard mulu. Gak bisa. Gak bisa. Sikat gigi lo terus dilempar kalau. Ya, jadi emang kayak banyak yang mesti dikasih tahu dari selain kenapa lu harus beli sikat gigi ini, kayak justru harus tambahin kayak emosi mesti di belakangnya. Jadi biasa kayak lu jadi bisa sama pacar lu misalnya awet gitu atau apa gitu, nggak ngerusak kencan pertama lu. Betul. Gitu kan, atau apa nggak ngerusak kencan pertama lo. Ada juga kalau misalnya eco friendly ya berarti sikat gigi lu tidak merusak lingkungan. Iya karena plastik kan. Iya karena plastik kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak. Banyak gitu. Lu harus ngebikin lu punya brand itu tuh kayak, makanya kita tadi kan lu mau merit sama gue nggak gitu. Kalau misalnya lu udah keren banget nih, kayak lu udah kayak siapa? Obama buat gue. Oh iya, udah kayak Obama gitu. Oke, merit gue dong, meritin gue. Pastinya. Gak usah lo yang minta gue, gue yang minta. Iya, gue yang minta, gue bakal beli berapapun. Apapun yang lo omongin gue percaya. Iya bener. Tapi kayak gitu, lo harus bikin diri lo semenarik Obama kalau buat gue Obama kan. Gue juga suka sih. Iya kan? I mean man, dia pernah ada di White House gitu. Who doesn't like him? Ya kan, what's not to like about him gitu maksud gue. Iya kan gitu. Jadi maksudnya gue kayak ya buat gue, ya kan kalau misalnya lu udah kayak begitu, ya itu brand besar. Mereka aja masih bener, mereka jor-joran gitu. Yang sebenarnya mereka udah nggak perlu karena mereka udah tinggal. Gue tahu kalau akan datang ke gue, gitu kan. Karena choicesnya makin banyak. Kalau mereka ngerasa pede banget, mereka juga nggak sadar nih ada generasi baru yang nggak tahu dia gitu kan. Nah itu juga satu tuh, kayak banyak yang kayak mikir kan salah pengertian gitu. Branding itu kayak misalnya dipikirnya ya kan gue harus kasih tahu USP apa gitu. Ya that's true. Cuman branding kan bukan apa namanya, you're not talking about the best gitu kan. Jadi sebenarnya yang biasa gue kasih info ke klien juga, apa sih yang kita mau dari branding? Gitu kan. Apa sih branding? Let's put it that way lah. Apa sih functionnya nih lo ada di semua platform, whatever platform yang lo pilih. Itu adalah supaya lo jadi top of the mind. That's it.
gitu. Betul. Supaya orang begitu bilang simpelnya itu, gue mau sikat gigi lo yang diinget gitu Iya, kan. bener. Mungkin nggak ada di tangannya dia saat itu, tapi sikat gigi lo, gue bilang, gue mau beli sikat gigi. Oh, gue ke supermarket gue mau beli sikat gigi. Karena dia, nah cara kita nge-brainwash, ya kan sama ya kan. Kalau misalnya ya si orang tadi ya, kawinin gua gitu kan. Lo apa sih lo? Gitu. Sama bedanya, iya kan, apa bedanya? Hai, aku orangnya baik loh. Iya kan, pelan-pelan masuk ke dalamnya kan. Iya. Aku akan ngejagainmu. Iya. Gitu. Aku nih bertanggung jawab. Tapi tiap hari lo dibisikin, dia nggak ngomongin kawin, gitu kan? Iya. Dia nggak ngomongin kawin. Apalagi kalau misalnya, apalagi biasa kadang-kadang nis ketemu nis, Nah. oh jarang banget nih yang kayak begini nih. Iya gitu. Aku tuh ya suka banget nonton. Aku suka banget sama museum, apalagi kalau ada pameran dengan classical music di belakangnya dan lo bisa kayak, aku juga, ya kan gitu. It's me gitu. Tapi lo pelan-pelan diomongin gitu kan, kayak dibisikin terus gitu kan. Kalau ditanya, kamu mau kawin sama aku? Iya deh. Ya kan maksudnya kayak ketika lo mau convince seseorang, kadang-kadang lo butuh waktu kan. Iya benar, sangat butuh waktu. Iya kan, sangat iya. Ke suami lo deh gitu kan. Lo mau convince dia. Gue pengen tas Balenciaga itu tuh. How? Iya kan? Iya. Jadi biasanya kalau sosial media, gue ibaratinnya selalu kayak sebelum pokoknya lagi perkenalan ads tuh ada ads. Yeah. Lu udah follow, sebenarnya basically lu udah pacaran tuh. Iya. Tertarik nih, tinggal lu mau beli atau enggak gitu kan. Itu consideration-nya kan. Iya. Jadi sebenarnya consideration-nya. kalau misalnya lo, makanya ads juga banyak tuh. Selain EP ya. EP makanya menurut gue kenapa EP itu jadi cukup expensive juga ya, gitu mahal. Karena lu kebayang gak, lu harus pikirin itu day in day out. Holistik banget sebenarnya. Tanpa disadarin tuh sosial media tuh holistik, harus ngelihat holistik banget dari lu punya branding, gimana caranya lu nyampein ke advertising juga. Betul. Gitu. Terus gimana lu soft selling, gimana lu convert dari dia dari entar dulu, lihat-lihat dulu, akhirnya tertarik, terus baru akhirnya Jadi ngefans gitu kan. Simpelnya begitulah. Sebenarnya istilah-istilah itu banyak banget. Aida lah, apalah segala macam. Iya, ghosting. Tapi simpelnya yang masuk ke logic nih, kalau misalnya lo nggak perlu tahu lah istilah-istilah itu. Gue juga sampai sekarang kadang-kadang apa sih cepas? Jelasin ke gue dah, boleh nggak nih? OTT, cepas, semua tuh yang lo bilang CTA, CTR. What is it with this generation apapun disingkat gitu kan. Tapi maksud gue it took time buat learning kan. Karena waktu gue awal juga ya, you know. Dan I think it's nothing wrong. I think it's good kalau misalnya baik dari agency atau klien juga sama-sama belajar gitu kan. Dan kita juga banyak belajar juga dari klien kita dari sisi kayak how mereka lo dia ada sales channel apa, warehouse-nya dia, logistiknya dia. Dan itu semua sebenarnya itu malah jadi bahan EP juga, karena kita jadi bisa kasih tahu kan, lo productionnya gimana. Benar. Selain dari ininya dia, jadi back endnya si produk gitu, brand juga sebenarnya bantu kita buat EP juga gitu. Karena kita bisa ngejelasin, misalnya ada yang bilang bahwa gue selalu gue punya karyawan, misalnya kita punya employee of the month atau apa, those little info itu bagus buat brandnya karena bagus buat dikomunikasin untuk bikin brand. Ada beberapa certain brand yang bisa bikin, lo brand gede tapi lo intimate ya. Iya. Ditambah sekarang Gen Z, millennials itu demen banget sama human touch. Nah, bener. Suka banget. Indonesia cuma dua ya, either lo goblok, comical, ya kan, either lo receh, atau lo bikin mewek. Iya. Gak ada middle. Bener. Setuju. Recehnya tuh harus receh banget, udah lu gak ada modal, receh jelek sekalian. Receh udah dangdut receh aja gitu. Atau lo yang harus bawa emosi banget sampai mewek bener. Itu gue itu boy gitu kan ya, kayak mewek gitu, kayak dua itu tuh di kita works really well. Benar-benar kena banget itu di kita. Aduh. Itu kayak misalnya kayak makanya dengan keep on doing this di digital. Jadi lo kebayang nggak tugas kita tuh harus do this day in day out. Iya. Nggak ada libur ya. Benar. Hari libur juga tetap pakai aku pengen deh postingan greetingsnya reels apa di Instagram apa di TikTok apa manual dong, nggak bisa di schedule. Mesti gue dong bangun milih lagu, and then baik kalau temen gue nanya, lu kok gak pernah posting lagi sih, Ra? Bro, sorry, gue tiap hari tuh posting, cuman di sosmed orang. Lu jarang banget ya posting. If you know, karena gue tiap malam kerjaan gue ya lihat reels. Lagunya menarik. Coba kita lihat user dikit. Iya
bener. Nyari lagu yang lagi tren apa sih gitu kan. Iya. Lagi ini cocok nih buat konten ini. Iya gitu. Tapi dikit, jangan deh ntar. Ya udah nggak usah gitu. Terus nanti nge-save. Save. Terus gue yang gitu buka save-an. Gue minggu lalu save. Ada nggak ya buat iya kan gitu. Iya bener. Asli, jadi gue nonton Reels bukan kadang-kadang bukan hiburan. Abis itu gue lupakan kita juga ada algoritma kan. Karena gue keseringan bukannya itu kucing. Jadi gue harus ganti nih algoritma gue gitu kan. Oke, mungkin gue tanya ini deh, dari Bara ada pesan apa nggak gitu buat agency atau desain studio yang emang punya service IP ini, tips buat mereka apa, sama buat kliennya yang mau pakai jasa kita tuh ada tips apa buat kayak mereka? Mungkin kalau buat agency, kalau gue bilang kalau emang lo specifically hanya content creator, ya udah mending lo mention bukan digital strategis. Just say you're content creator. Karena menurut gue out of fairness gitu kan. Betul. Itu banyak orang yang salah kaprah bener. Iya, banyak yang salah kaprah gitu. Dan there is nothing wrong sama yang jago. Gue actually respect banget sih sama anak-anak content creator ya. Karena bayangin aja, menurut gue kerjaan mereka perlu di value banget loh. Benar. Terutama buat TikTok. Karena itu sesuatu yang manual gitu loh. Maksud gue pertama harus mikirin apa, harus cari tren, dan ngedit sendiri. Aduh. Gue tuh kayak nggak usah deh, males banget nih. Bisa hire orang aja nggak sih? Jadi kalau menurut gue, mari kita berkawan yang punya kemampuan strateginya, gitu. Daripada lo bunuh harga gue. Kalau misalnya kalau lo emang tidak punya the skill di dalam strategi atau analyticalnya atau dari sisi branding dan marketing, kalau buat gue out of fairness, why don't you join us gitu loh? Karena kita bisa benar-benar join force. Daripada kita bunuh-bunuhan harga. Betul. Gitu. Karena menurut gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngelihat how harga segitu bisa sampai ngerjain strategi communicationnya. Nggak bakal bisa. Dan lu butuh banyak orang banget untuk ngelakuin itu sebenarnya kan. Iya, dan expertise-nya dong. Masa lu mau nge-value skill lo yang didapat dengan, maksud gue ini nggak gampang loh gitu kan, skill ini ya. Dan masa lo nge-value-nya so tiny gitu kan. Gitu. Jadi gue gue sampai sekarang tetap scratch my head. Jadi gue berasumsi ya, to be honest, gue berasumsi mereka sebenarnya content creator, which is a good thing gitu kan. Menurut gue I think itu mereka juga perlu di value higher than that gitu. Kalau tujuannya adalah dapetin klien sebanyak-banyak, nggak gitu juga gitu loh. Karena kayaknya kita juga perlu nge-value diri kita gitu. Nah kalau buat dari klien, nah itu juga sama. Mungkin ekspektasinya kita juga nggak sulap gitu kan. Nggak yang aduh kok followersnya masih kecil, aduh likesnya masih sedikit. Mungkin dilihat gitu kan. Ada beberapa misalnya, karena juga sekarang udah berubah juga ya. Kalau dulu kan masih ngejar itu ya, dulu ya. Tapi maksudnya gue kadang-kadang ada beberapa mikir, iya nih pengennya udah KK-an. Oke, tapi sebenarnya kalau Instagram lo udah lese, Instagram lo udah 10K, tapi yang nge-like post lo cuman sebiji, gitu kan. Ya. Itu lo beli kali. Itu maksud gue, itu lo beli kan. Orang udah coba lihat dulu. Orang udah tahu gitu, audience tuh udah tahu bahwa kalau yang followersnya super tinggi tapi engagementnya itu kecil, they know, beli nih gitu. Iya, beli. Nah, kagak bagus buat brand image lo, iya kan? Betul. Dan itu pun juga lama-lama kan kalau gue beli gitu lama-lama turun dia punya. Betul. Iya, dia punya datanya turun. Nah, engagementnya juga jelek banget. Dan nggak bisa narik data karena udah nggak konkret gitu, maksudnya nggak konklusif datanya. Orang-orang Rusia. Iya. This is why kadang-kadang jadi makanya kita suka susah banget yang ngejelasin itu ya, karena kadang-kadang kita maksudnya secara organik ya, kita ngomongin organik ini belum, kita nggak boost dengan media plan atau apa, maksudnya organic wise gitu kan. Kenapa pentingnya si followers lo itu emang ketarik gara-gara konten kita, karena kita butuh learningnya gitu. Kita pun sebagai agency, kita bukan pesulap, kita bukan maha tahu gitu kan. Kita perlu tahu, dan strategi yang kita bikin berdasarkan research yang kita bikin, kita ngerasa oke ini bagus, but it could be better gitu kan. Kita mesti ada room buat improvement dong. Setelah kita coba laksanakan, dan semua ini masalah butuh proses gitu. Jadi kadang-kadang kalau buat gue pesan untuk klien, let's work together lah gitu kan. Lo jangan both way lah itu. Both ways, benar. Help me help you. Iya, you help me to help you gitu kan, and I help you to help me gitu kan. Jadi kayak
bukan magic gitu. Iya, karena kita harus benar-benar collab bareng. Jadi gue cerita dikit dulu, kayak misalnya ada klien kayak mau sales apa segala macam, dapat tuh dari bisa naikin sales dong gini-gini. Nah, lu nya ngukur nggak lu punya sales tuh datang dari mana gitu? Pernah nggak lu ukur kalau ditanyain, kalau misalnya setiap kali beli ini lu dapet tahu kita dari mana dan segala macam. Kalau dari situ kan makin lama kita bisa makin tajam nih. Oh beneran banyak dari Instagram. Iya. At least dari quotation aja tuh udah berarti kita nyumbang banyak dong gitu. Makanya itu kalau misalnya masih tetap banyak nih yang objektif mau sales gitu kan segala macam, kita ada tambahan lagi, kita nge-track itu. Betul. Gitu. Kita nge-track. Oke, berarti nih dari inquiries dari DM aja tuh segini gitu kan. Terus dari lu juga lu mesti ngecekin tiap kali datang tuh lu tahu kita dari mana. Iya. Itu segala macam. Jadi kadang kalau misalnya yang berasa ngelihat isi kuesioner gitu ya, habis makan atau habis apa itu tolong diisi ya. Iya, itu tolong. Kita butuh data itu. Kita butuh data itu. Bener-bener butuh lagi data itu. Iya benar, kita butuh data itu karena kalau misalnya lo emang objektifnya itu ya, dan budget lo harus gede ya. Dan kalau yang namanya butuh brand awareness, jangan sampai terus mendadak kebalik ke gue udah ngerjain ini tapi sales gue di awal objeknya brand awareness. Jadi kampanyenya masih awareness. Si awareness bukan si consideration nih. Mohon maaf. Gitu loh. Jadi maksudnya jadi sama-sama tahu aja gitu. Iya, jadi sebenarnya tinggal tanya. Tapi kalau misalnya kita langsung dituding gitu ya, kayak langsung dibilang nggak percuma pakai lo, nggak apa sales gue kagak naik. Kita juga jadinya lelepan kagak ngomong mau sales ya. Lo brand baru katanya kan biar dikenal orang. Iya benar. Jadi kan kita set mindsetnya adalah kan buka segede-gedenya, ntar turun berapa ya kita juga nggak tahu. Iya, kita set mindsetnya adalah awareness dulu gitu, karena new brand gitu misalnya gitu kan. Ya kalau capek dah. Jadi maksud gue ya itu kayaknya kadang-kadang kita suka dianggapnya magic gitu kan. Jadi buat gue enggak sih gitu. Kalau misalnya itu everything is a process, and to be honest ya, kalau gue kadang-kadang ya menurut gue sama klien tuh kadang-kadang emang jodoh. Iya benar. Itu you need that chemistry. Iya. Gitu. Enggak semua bisa klop, tapi begitu klop bisa enak banget. Tapi gitu. untungnya udah banyak yang lebih mature lah sekarang. Brand-brand udah lebih ngerti. Dan juga mereka juga udah ngerasain beberapa proses yang aduh gue sama agency ini capek. Jadi mereka juga kalau udah ketemu klub kayak iya udah kita kawin aja gitu. Mereka juga udah mulai gitu. Oke, thank you banget Bara. Sama-sama. Sharingnya. Semoga berguna. Semoga berguna untuk yang nonton. Nah, terakhir ini biasanya kita kayak nanya-nanya rapid question. Jadi kayak ini atau ini gitu. Dijawab. Kalau misalnya mau kasih alasan boleh. Oke. Walaupun gue kayaknya udah tahu semua sih. Itu kenal berapa tahun ya? Lama banget soalnya. Kita berapa tahun ya? Tunggu. 2009. Berapa tahun berarti? 13 tahun. Kita udah perkawinan perak. Iya. Belum 25. Dikit lagi. Masih bronze sekarang. Oke. Cat or dog? Cat dong. Kitty. Tam ya masih hidup. Enggak, Tam udah meninggal. Kita udah bikinin nisan. Ada pemakaman kecil. Cuma gue gak penting banget bilangnya. Kiblatnya salah gue. Serah deh. Serah. Udah bagus ada nisan cakep gitu. Kiblatnya salah. Nggak yang fine gitu kan. Jadi kita sekarang gue punya Tim Tam. Tiba-tiba dia gue nggak tahu dia ketemu kucing orange dari mana, itu bapaknya gue udah kabur emang kurang ajar. Dapatlah anak Kaliko 3 warna. Lucu banget si Hershey. Lucu. Hershey namanya. Si Hershey. Jadi dia udah punya brojol anak dia. Apparel atau aksesoris? Susah nih. Nggak bisa dua-duanya. Kayaknya aksesoris gue. Aksesoris. Gue aja lebih pilih baju biasa aja tapi aksesoris gue cakep. Kayaknya gara-gara Kenapa tuh? Sejak gue nyari, aduh nggak nyaman nih gitu. Kalau misalnya beli baju, terus beli baju online kan? Karena waktu itu kan nggak ke toko kan. Tiap kali ini gue nyarinya udah yang jumbo super XL biar lega dan nyaman gitu. Jadi udah gue kayak sekarang lebih aksesoris gue. Untuk merasa cantik aksesoris ya. Merasa cantik? Alis. Itu bukan aksesoris. Berarti kosmetik. Berarti bukan dua-duanya. Salah, berarti bukan dua-duanya. Kalau merasa cantik, alis. WFA, WFO? WFH. Forever. Forever. Oh masih sekarang masih WFH? Oh sampai sekarang masih.
Iya, padahal udah gak pakai masker lagi ya indoor ya. Gue juga gak ngerti kenapa gue masih WFH. Kayaknya udah, mereka juga soalnya terakhir lucu banget tuh si Kamil tuh, anak gue, dia bilang gini, dulu naik turun bus, sekarang gue naik turun kasur. Gue yang, are you guys still happy doing this? Iya masih apa ya udah. Oke. Meja mereka juga udah jadi kayak mainannya si Tim Tam Hershey. Oke. Kopi teh? Kopi. Oh cepet. Oke. Instagram, TikTok. Instagram lah lu gila. Tapi pernah nggak main TikTok? Kagak gue download. Oh kagak download. Coba download. Gak. Gue skeptis banget di awal. Gak. Gue tau. Oke. Gak. Tapi gue cerita dikit. Gue kira kan dulu joget-joget, segala. Iseng nih gue. Ngapain sih? Lama-lama yang menarik tiba-tiba algoritmanya buat gue semua. Jadi kayak anjir bisa nagih banget, gue bisa sampai 2 jam 3 jam. Lo? Maksudnya kayak tips-tips. Ya tips-tips lah, ntar ngomongin banyak deh macam-macam kayak manifestasi lah apa segala macam. Gitu? Iya, jadi ngomongin bisnis. Jadi isinya gue udah bukan nari-nari gitu, nggak ada. Dan kucing-kucing kayak gue. Nggak ada. Tapi gue masak lah. Gitu, gue liat itu di shorts. Iya di shorts. Tapi algoritmanya TikTok jauh lebih gila. Tapi ya udahlah. Untuk itu nggak usah. Nggak. Begitu gue Jadi tiap kali misalnya tim gue bilang, ada kak di TikTok ngirim itu kan. Gue apa TikTok? Ya udah bilang, oh ini klik aja bisa kan kebuka kan di web gitu bang. Oke, gitu. Download dong kak? Enggak. Lo aja. Oke. Oke. Martabak manis, martabak asin. Asin. Mbak Ara ini nggak suka manis. Dan dulu kalau tiap kali misalnya ngasih apa, lo pernah kasih gue mie bom itu loh buat ulang tahun gue. Gue ulang tahun gue mie bom. Gue langsung. Karena dia tidak suka manis, nggak suka bunga, ya Enggak, kan? Biasa aja gue bunga. Bunga gue cuma suka anggrek. That's it. Iya. Anggrek gue suka. Dan anggrek juga gue very specific, kayak gue cuma suka anggrek bulan. Jadi ada susah lo nggak usah. Okay. Tapi lo ngasih gue anak kroket dibanding anak makarun. Sama. Kue ulang tahun gue juga dulu lasanya, dari keluarga selalu lasanya. Nggak pada doyan kue kan. Cake gitu. Oke, terakhir. Wedang jahe atau alkohol? Wedang jahe. Lo juga bilang gitu ya? Iya. Pasti wedang jahe. Enggak. Gue bisa nggak alkohol setahun gue santai aja. Oke. Wedang jahe tapi apa susu jahe gue lebih sekarang. Enak sih susu jahe merah. Ya enak banget ya. Yang sachetan itu juga nggak apa-apa sih gue. Ini nenek sih pada dasarnya gue. Koyo atau balsam? Apa? Koyo atau balsam? Balsam gitu. Ya koyo tempel kan? Nggak suka gue. Soalnya kayak ada yang dingin gitu kan. Gue aneh Gue selalu inget kayak tiap kali pakai koyo kayak berasa dulu waktu di epidural. Kayak ada yang dingin gitu masuk badan gue nih aneh. Ya gue lebih balsam sih. Tapi epidural suntikan biasanya di belakang kan epidural. Iya di belakang. Tapi dokter gue jago banget. Karena dia waktu naro, you feel anything cold thing? No? Oops sorry salah. Dicopot lagi loh. Gue epidural itu sebelum melahirkan guys tiba-tiba. Itu jarumnya segini ya bro, jangan pakai salah ya nggak sih gitu loh. Terus dia colok lagi serat gitu. Now I feel, tapi dia jago, gue nggak berasa apa-apa. Semua teman gue bilang epidural sakit banget, gue bilang gue nggak ngerasa apa, itu jago banget sih kali ya. Jago dia. Oke, thank you waktunya Bara. Thank you banget. Semoga bermanfaat ya. Iya. Berfaedah ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk nanti subscribe, komen, nyalakan lonceng dan di WhatsApp kalau tertarik sama kita. Sama kita berdua ya, Kualitas sama Ampersan. Hore, Ampersan lewat Kualitas aja. Oke, thank you. Bye. Bye.